Sebelum mulai, gua mau ucapin belasungkawa dulu sama para korban tragedi Kanjuruhan. Semoga tragedi serupa nggak berulang dan kasusnya bisa cepat diusut ya. Dan juga sepak bola nasional, semoga cepat bangkit. Nah, kalian yang hobi nonton olahraga, terutama sepak bola, mungkin gak asing lagi sama fanatisme dan kerusuhan supporter. Ini gak cuma kejadian di Indonesia aja loh. Supporter di luar negeri juga sering kok. Ternyata ada alasan ilmiah kenapa supporter sepak bola kadang bikin rusuh. Yuk kita simak penjelasannya di One Explainer. Jadi gini gengs, penyebab kerusuhan supporter sebenarnya macam-macam. Rivalitas antar klub atau fanatisme supporter misalnya. Tapi ada satu alasan lagi nih gengs. Menurut psikolog UGM, Profesor Dr. Andes Kuncoro, tindakan anarkis maupun vandalisme yang dilakukan oleh supporter sepak bola terjadi karena dipengaruhi oleh jiwa massa atau mob mentality. Apaan tuh jiwa massa? Sederhananya gini, jiwa massa itu adalah perubahan perilaku individu ketika dia tergabung atau berada dalam satu gerombolan. Konsep jiwa massa pertama kali dikenalin sama psikolog sosial dan pemikiran kelompok, Gabriel Tart dan Gustav Le Bon pada 1800-an. Kata Profesor Kuncoro, jiwa massa itu timbul ketika seseorang berada di antara massa dan memunculkan perilaku aneh yang saat dia sendirian gak akan berani melakukannya, apalagi ditambah dengan mengenakan pakaian atau atribut yang kemudian menggambarkan itu adalah satu bagian. Contohnya nih, pas lo sendirian, lo nggak berani kan teriak-teriak ke wasit atau supporter lawan. Tapi pas lo ramean, terus pakai jersey klub kesayangan, kemungkinan lo bakal ikutan teriak. Kenapa bisa gitu ya? Masih kata Profesor Kuncoro nih, itu karena pas bergerombol, orang sering kehilangan kesadaran karena terhipnotis sama lingkungan di sekitarnya. Kondisi ini biasa disebut deindividuasi. Nah, orang yang sudah dalam kondisi ini cenderung gak ngikutin batasan sosial normal. Gak cuma itu, saat kita jadi bagian dari sebuah massa, ketakutan kita cenderung hilang. Kita jadi ngerasa gak terlihat, dan karena itu, kita ngerasa gak terkalahkan. Jiwa massa ini gak cuma dialamin sama supporter sepak bola gengs. Supporter olahraga lain, penonton konser, massa demo, bahkan dalam kehidupan sehari-hari juga bisa dialamin. Misalnya, saat lo ikut-ikutan membeli sebuah produk karena lagi tren, nah bisa jadi tuh, lo udah kena sama mob mentality. Terus, apakah mob mentality ini negatif? Ternyata mob mentality nggak selalu negatif. Dalam beberapa kesempatan, justru mental ini bisa positif banget. Misalnya, saat ada satu anggota supporter yang berani nyemangatin pemain kesayangannya, yang lain bisa aja ikutan nyemangatin. Atau contoh lain nih, di masa pandemi ini, kita ikut-ikutan nerapin protokol kesehatan. Nah, itu juga bentuk mob mentality yang positif. Nah, itu dia gengs, alasan ilmiah kenapa supporter sepak bola kadang suka rusuh. Tapi jangan salah ya, jadi pendukung klub sepak bola juga banyak manfaatnya loh. Selain bisa menghibur kalau tim kita menang, jadi supporter juga bisa ningkatin keterhubungan sosial kita sama orang lain. Jadi, gak apa-apa kok tetap jadi pendukung klub sepak bola kesayangan lo. Tapi tetap hati-hati ya, jangan kejebak sama mob mentality yang negatif. Yaudah, segitu dulu One Explainer episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.